Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Scrum ingin menjelaskan tentang Scrum beserta penerapannya untuk pengganti tugas UAS yang sudah ditugaskan oleh Ibu dosen. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Nurul, Septia, Luki, dan Ganis. Next. Scrum adalah salah satu kerangka kerja dari metode agile yang berfokus pada pengembangan produk bersifat kompleks dan dapat berubah sesuai kebutuhan customer. Lalu selama proyek berjalan, customer atau calon pengguna produk juga terlibat untuk memberikan feedback dan koreksi. Oleh sebab itu, proses Agile Scrum adalah bersifat iteratif. Artinya di tengah proses, Anda bisa melakukan testing terlebih dahulu dan menyesuaikan ulang fokus proyek. Lalu, populernya Scrum hingga saat ini diprakarsai oleh Jeff Sutherland pada tahun 1993. Ia meniru proses pembuatan produk yang dilakukan oleh Honda, Canon, dan Fuji untuk proyek pengembangan software perusahaannya. Next. Pembagian peran. Yang pertama ada product owner, ada product owner. Jadi product owner atau pemilik produk adalah orang yang akan menentukan dan memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dikembangkan. Ia juga harus memastikan bahwa list fitur produk yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk boleh dibuat dengan baik. Yang kedua ada Scrum Master. Scrum Master adalah orang yang memfasilitasi dan memastikan tim telah betul-betul memahami proses Scrum. Scrum Master juga akan berkoordinasi dengan pemilik produk untuk dapat memaksimalkan hasil produk. Lalu selanjutnya adalah Development Team. Dalam Development Team bisa berisi programmer, desainer, writer, dan lainnya. Intinya, orang-orang dengan suatu skill untuk menyelesaikan produk, mereka semua memikul tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan proyek sebagai tim, bukan sebagai individu. Lalu yang terakhir ada Scrum Team. Scrum Team adalah gabungan dari tim pengembang, pemilik proyek, dan tenaga ahli Scrum. Selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Tahapan. Pertama ada pembuatan produk backlog. Ini adalah dalam fitur produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misal saja dalam pembuatan proyek e-wallet, fungsi apa saja yang akan dibuat, menyimpan uang, membayar toko, mengirim uang, dan lain sebagainya. Kedua, melakukan perbaikan backlog. Proses ini di mana product owner akan memastikan produk backlog telah siap dikerjakan dan memberikan estimasi pengerjaannya. Penjelasan tiap-tiap backlog tadi akan ditampilkan pada papan Scrum. Jadi, setiap perencanaan bisa dilihat oleh semua orang di development team. Terus ketiga ada sprint. Sprint ini adalah kotak waktu yang berisi periode kerja di mana pada sprint fokus terhadap delivery produk berdasarkan item-item yang dipilih dari produk backlog. Di dalam sprint selalu ditetapkan waktu pekerjaan secara konsisten dan sprint yang baru dimulai sesegera mungkin setiap sprint yang ada telah selesai dikerjakan. Selanjutnya. Next. Terus ada daily scrum. Apa saja yang dibahas saat daily scrum? Berikut ini poinnya. Apa yang sudah saya lakukan kemarin, apa yang saya lakukan hari ini, hambatan apa yang saya temui dalam menyelesaikan task. Selanjutnya ada sprint review. Di sini tim akan membahas beberapa hal antara lain adalah demo pekerjaan yang telah selesai, mereview produk backlog yang sudah selesai dalam satu sprint, penjelasan apa saja yang sudah selesai dan apa yang belum selesai dari product owner. Selanjutnya ada sprint retrospektif. Di sini akan dibahas 3 hal penting antara lain adalah apa saja yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, bagaimana cara untuk memperbaiki hal yang masih kurang tersebut.
Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Untuk selanjutnya yaitu contoh penerapan. Untuk yang pertama, tahapan. Untuk yang pertama, requirement gathering, yaitu tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan kebutuhan pengguna sistem informasi SMM Poltekpar Palembang. Kebutuhan yang dikumpulkan meliputi kebutuhan pendukung untuk menjalankan sistem informasi SMM maupun kebutuhan untuk memenuhi proses bisnis dari sistem informasi SMM. Selanjutnya untuk produk backlog. Tahapan ini mengelompokkan kebutuhan pengguna yang telah dihasilkan dari proses pengumpulan kebutuhan yang disebut dengan backlog items yang terdiri dari daftar fitur dan produk yang harus diselesaikan yang urut sesuai dengan skala prioritas pekerjaan yang dilakukan pada tahapan ini, melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem informasi SMM dengan keadaan proses bisnis yang terkait karena Poltekpar Palembang dalam melakukan pengelolaan keuangan masih bergantung pada STP Bandung. Untuk itu peneliti melakukan komunikasi tidak hanya kepada pihak Poltekpar Palembang, namun juga kepada pihak STP Bandung agar proses pembayaran pendaftaran dapat dikenali sistem informasi SMM yang dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan teknologi web service. Komunikasi berkaitan dengan kebutuhan dilakukan dengan pihak Poltekpar Palembang yang diwakili oleh kepala bagian akademik dan kepada bagian IT, sedangkan komunikasi tentang pembayaran pendaftaran dilakukan kepada pihak STP Bandung yang diwakili oleh bagian keuangan dan staf IT. Selanjutnya, sprint backlog. Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan pengerjaan pemenuhan kebutuhan sesuai backlog items yang telah diketahui berdasarkan produk backlog atau phase analisis kebutuhan. Setelah hasil analisis kebutuhan diketahui, maka produk yang dihasilkan harus mampu melakukan berbagai hal berkaitan dengan proses seleksi masuk mahasiswa, diantaranya adalah yang pertama, sistem informasi SMM dapat menyediakan pembuatan akun untuk mendaftar. Yang kedua, menyediakan form pendaftaran SMM. Yang ketiga, memberikan informasi pembayaran SMM. Yang keempat, pendaftar dapat mengupload bukti membayar SMM. Yang kelima, panitia SMM dapat mengkonfirmasi pembayaran. Yang keenam, peserta dapat mencetak kartu seleksi dan mengikuti seleksi. Dan yang tujuh, panitia mengumumkan hasil seleksi. Terus selanjutnya yang sprint. Tahapan ini adalah tahapan di mana peneliti memberikan paparan kepada pihak Poltekpar Palembang berkaitan dengan gambaran tentang bagaimana sistem informasi SMM akan dibuat menggunakan media prototype produk. Selain memaparkan tentang sistem informasi SMM, peneliti juga memaparkan berkaitan dengan hal teknis seperti kebutuhan jaringan, internet, server, hosting, domain, dan SDM yang akan mengelola sistem informasi SMM, dan hal lainnya yang berhubungan dengan keberlangsungan sistem informasi SMM. Paparan prototipe produk sistem informasi SMM dan teknis pelaksanaan tersebut dihadiri oleh Direktur Humas Kabek Akademik, Kabek IT, dan PPK Barang dan Jasa Poltekpar Palembang. Informasi sistem dari selanjutnya Septi. Baik, yang ketiga informasi sistem development. Tahap ini adalah tahap pengembangan. Proses pengembangan dilakukan sesuai dengan hasil sprint. Dalam proses pengembangan sistem informasi SMM, prosedur yang dilakukan dimulai dari pertemuan yang meliputi pihak Poltekpar Palembang dan
tim pengembang setelah pertemuan selesai maka dilanjutkan dengan pengerjaan sistem informasi SMM dan dilanjutkan dengan melakukan demo sistem informasi SMM yang telah diselesaikan dikerjakan. Dari demo yang dilakukan, jika terdapat hal yang perlu diperbaiki, maka dilakukan pertemuan dan dilanjutkan dengan pengerjaan kembali dan dilakukan demo kembali. Proses pertemuan, pengerjaan, dan demo sistem informasi SMM akan berulang sampai sistem informasi SMM dianggap telah memenuhi kebutuhan pengguna, dalam hal ini Poltepar Palembang. Yang keempat, delivery dan implementation. Tahap ini merupakan proses delivery produk, dalam hal ini produk yang dihasilkan adalah sistem informasi SMM Poltepar Palembang. Delivery sistem informasi SMM adalah proses akhir setelah proses informasi sistem development dinyatakan selesai dikerjakan. Delivery sistem informasi SMM diberikan kepada PPK Poltepar Palembang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Poltepar Palembang. Setelah proses delivery selesai, maka dilakukan implementasi sistem informasi SMM. Implementasi meliputi instalasi dan pelatihan penggunaan sistem informasi SMM bagi staf yang akan menggunakan sistem informasi SMM. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama adalah Scrum dapat membantu perusahaan Anda dalam menghemat waktu dan biaya, atau dalam hal ini uang. Biaya overhead dari proses dan manajemen sangat minim sehingga dapat mengarahkan kita kepada hasil yang lebih cepat dan lebih murah. Yang kedua, dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat mentransformasikan bisnis yang sulit untuk diukur menjadi mudah untuk dikembangkan. Yang ketiga, pada metode Scrum mempergerakkan pengembangan shooting egg dalam cepat dikodekan dan diuji menggunakan metode ini. Bagaikan kesalahan yang mudah untuk diperbaiki. Yang keempat, dengan menggunakan Scrum, Anda dapat mengontrol dan memonitoring aktivitas peningkatan dan penurunan beban pekerja yang bisa terjadi kapan saja. Yang kelima, sebagai metode agile pada umumnya, Scrum merupakan metode iteratif yang membutuhkan feedback secara berkelanjutan dari user atau pengguna. Yang keenam, penggunaan dengan adanya short sprint dan constant feedback, Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Dari Scrum Mating memungkinkan Scrum untuk mengukur produktivitas individu. Hal ini mengarahkan dan meningkatkan produktivitas dari setiap anggota tim. Yang kedelapan, menggunakan Scrum, setiap ada masalah yang ditimbulkan dapat diidentifikasi dengan baik dan dalam pertemuan harian, dan oleh karena itu setiap masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Yang kesembilan, dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat mudah untuk mengirim produk berkualitas sebagai dengan waktunya. Yang ke-10, Scrum dapat bekerja dengan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman. Namun secara khusus berguna untuk mengembangkan proyek dengan teknologi web 2.0 ataupun media proyek baru lainnya. Kekurangan yang pertama, ada Scrum bisa menjadi salah satu penyebab utama terjadinya scrap kecuali ada tanggal akhir tertentu. Stakeholder proyek atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Yang kedua, setiap tugas harus diidentifikasi dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek.
Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan akurat. Dalam kasus seperti ini, biasanya tugas dapat tersebar di beberapa sprint. Yang ketiga, jika anggota tim Anda tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek Anda tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Yang keempat, metode script ini hanya membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Jika tim Anda berisi orang-orang yang masih pemula atau pemula, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Yang kelima, script dapat bekerja dengan baik jika seorang script master dapat mempercayai tim yang mereka kelola. Jika script master terlalu mengontrol secara ketat, hal ini dapat menyebabkan sistem menjadi tertekan dan stres, sehingga mengakibatkan demotralisasi dan kegagalan dari proyek tersebut. Yang keenam, jika sering terjadi pergantian anggota tim saat pengembang proyek berlangsung, hal ini dapat menyebabkan efek yang kurang baik bagi pengembang proyek tersebut. Proyek akan makin lama selesai dari waktunya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.